Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemma Surya Pratama, NIM 120-2282. Kali ini saya akan menjelaskan modul terkait batuan sedimen klastik. Oke, apa itu batuan sedimen klastik? Ya, batuan sedimen klastik adalah batuan hasil material berupa rombakan atau pecahan ya. Kemudian memperhatikan tekstur plastik, selanjutnya memperhatikan berbagai struktur sedimen, dan yang terakhir dapat dipelajari tentang sumber materialnya, lingkungan pengendapan, dan diagenesa. Berikut adalah proses terbentuknya batuan sedimen. Yang pertama bisa berasal dari batuan beku ataupun batuan metamorf ataupun dari batuan sedimen itu sendiri. Kemudian mengalami pelapukan, dapat berupa pelapukan mekanik atau kimiawi. Kemudian menghasilkan material sedimen berupa gravel, sand, silt, kemudian tertransport bisa oleh angin, air, oleh ombak, dan kemudian mengalami deposisi hingga kompaksi dan sementasi sehingga menghasilkan batuan sedimen seperti konglomerat, sandstone, ataupun limestone. Nah, berikut adalah bagian-bagian dari batuan sedimen klastik. Yang pertama ada grain atau butiran, butiran plastik yang tertransport. Dapat dilihat di gambar yang berwarna putih. Kemudian ada matriks, bagian yang lebih halus dari butiran diendapkan bersamaan dengan fragmen atau butiran yang berwarna biru, biru yang ada ininya, corak-corak kuningnya. Kemudian semen adalah pengikat antar butiran. Bisa dilihat yang berwarna pink, dan yang tadi adalah porositas yang berwarna biru sebelah sini. Porositas itu ialah seperti rongga di antara batu-batu. Butiran dan matriks dapat berupa mineral, fosil, dan fragmen batuan sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan lingkungan asal, ketahanan terhadap pelapukan, dan transportasi. Semen dapat berupa karbonat, silika, dan oksida besi tergantung pada lingkungan pengendapannya. Kemudian ada sortasi atau pemilahan, yaitu berupa derajat kesamaan atau keseragaman butir. Sortasi terdiri dari very poorly sorted, seperti gambar ini. Ada yang berukuran besar hingga yang paling kecil. Kemudian hingga very well sorted yang relatif ukuran butirnya sama semua gitu. Kemudian ada kebundaran, roundness, dan kebulatan, sphericity, yaitu sudut butiran yang mencerminkan tingkat abrasi selama transportasi. Ada bisa dilihat pada gambar yang rounded hingga angular yang menyudut. Kemudian ada kemas atau fabric. Hal ini yang berhubungan dengan sifat hubungan antar butir. Bisa dilihat di sini ada matriks sportit yang kita ketahui di batuan tersebut didominasi oleh matriks. Kemudian ada grain sportit yang didominasi oleh butir. Matriks sportit juga disebut sebagai biasanya kemas terbuka. Dapat dilihat tidak saling menempel gitu antar butirnya. Kemudian grain sportit yaitu kemas tertutup dikarenakan dominan butir sehingga saling apa seolah-olah saling menempel. Kemudian ada ukuran butir berdasarkan tabel klasifikasi Wentworth tahun 22. Ada yang berukuran 1/256 mm, yaitu ukuran butirnya lempung, hingga bongkah yang berukuran 256 mm. Bisa dilihat pada tabel klasifikasi tersebut. Kemudian berdasarkan klasifikasi Kusuma Dinata tahun 80, batuan sedimen klastik umumnya yang ada di dua lingkaran paling atas, ada detritus kasar,
yang berisi breksi, konglomerat, batu pasir, dan detritus halus berupa lanau, lempung, serpir, hingga napal. Kemudian ini ada mekanisme transportasi butir dan diagram Hillstrom. Secara umum, mekanisme transportasi butir dibagi dua, ada bed load dan suspended load. Bisa dilihat ini, bed load dapat berupa rolling, saltation, sedangkan suspended load berupa suspension. Sebagai contoh, kita lihat di diagram Hillstrom ini, jika kita memiliki ukuran butir 1 mm sebagai contoh, 1 mm ini, dan eh, apa sih kecepatan flow velocity-nya, kecepatan arusnya, misalkan sebesar 1 cm per detik. Jika kita tarik, akan ketemu di sini, dan itu butiran tersebut cenderung tidak akan mengalami pergerakan. Namun ketika kecepatan alirnya bertambah, misalkan menjadi 10, bisa kita lihat batuan tersebut akan mulai mengalami tertransport gitu. Tetapi sebagai bed load. Bed load nih. Bisa rolling seperti berputar-putar tetapi di bawah, dan saltation seperti memantul-mantul gitu. Kemudian jika kita sebagai contoh memiliki ukuran butir 0,01 mm dan memiliki kecepatan arusnya 1 cm per second, butiran tersebut akan tertransport tetapi dalam suspension. Eh, Tertransport tetapi seperti mengambang di airnya gitu, tidak tidak di dasar. Kemudian ini ada contoh batuan sedimen klastik detritus kasar. Yang pertama ada breksi, batuan sedimen yang tersusun atas butiran berukuran kerikil sampai bongkah dengan kebundaran menyudut. Ya, kalau digambar seperti ini. Kemudian ada konglomerat, batuan sedimen yang tersusun atas butiran berukuran kerikil sampai bongkah dengan kebundaran membundar. Seperti ini contohnya. Kemudian batu pasir, batuan sedimen yang tersusun atas butiran berukuran pasir. Contohnya seperti ini. Kemudian yang kedua ada sedimen kastik detritus halus. Yang pertama ada batu lanau, contohnya siltstone, batuan sedimen yang tersusun atas butiran berukuran lanau, ya, 4 hingga 62 mikron. Kemudian batu lempung, claystone, batuan sedimen yang tersusun atas butiran berukuran lempung, kurang dari 4 mikron. Secara umum, untuk membedakan detritus kasar dan detritus halus ialah dapat dilihat dari ukuran butirnya. Jika detritus kasar, ukuran butirnya masih dapat terlihat oleh kasat mata gitulah. Sedangkan detritus halus membutuhkan bantuan alat seperti loop. Kemudian ada struktur sedimen. Struktur sedimen, contohnya yang dapat kalian lihat di sini ada wavy, bedding, ada ripple. Untuk lebih jelasnya ada contohnya nih. Ini berupa yang biasa kita sebut parallel lamination, kemudian dua ini biasa kita sebut cross bedding atau Indonesianya silang siur gitu. Kemudian ada contoh ini yang terakhir ada ripple. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.